Hi everyone, hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Oke, kita welcome buat semuanya yang rajin nonton maupun yang baru pertama kali ikut ibadah online ini, welcome ya. Dan kita juga welcome buat semua kalian yang ada di Palangka maupun yang di Jakarta ataupun yang di Surabaya. We are so happy to meet all of you guys secara online. Nah, sebelum kita mau dengerin firman ya, so before we're singing, listen to Bible story, sebelum kita having fun bareng-bareng, kita mau yel-yel dulu, oke? Karena Miss-nya sekarang sendirian, jadi Miss-nya mau undang kalian semua ya untuk 10 times louder than usual ya. Jadi suaranya harus 10 times louder, lebih keras 10 kali. Nah, oke, kita semuanya berdiri sama-sama yuk, yuk. Semuanya berdiri sama-sama, siap-siap ya, kakeknya udah siap-siap. Oke, semuanya siap? Are you ready? Joy, yes, 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 I'm awesome. Oke, one more time ya, sekali lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Oke, yeay. Hai semuanya. Oke, kita mau berdiri bareng-bareng yuk sama-sama. Kita mau berdiri sama-sama. Sebelum kita nyanyi, kita mau ini regangkan kaki kita dulu. Oke, kita mau putar-putar dulu yuk tangannya. Putar-putar dulu. Oke, kita mau jongkok-jongkok sedikit. Jongkok-jongkok sedikit. Kita mau lari-lari sedikit biar semuanya semangat dan gak kaku. Oke, sama-sama ya. Oke, siap memuji Tuhan sama-sama, tepuk tangan dong bareng-bareng. Tepuk tangan ya sama-sama yuk. Jangan lupa tersenyum. Karena Sunday is a fun day, oke? Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat-Mu turut memuji, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diterangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita dong. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku,
bagi kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, buat kesehatan yang sudah Engkau berikan. Yes, kita mau katakan haleluya. Kita mau katakan haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Kita mau belajar, anak-anak coba belajar katakan thank you Jesus, haleluya, haleluya. Yes Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya ya Tuhan, haleluya. Semua katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Angkat tangan sekali lagi, sama-sama katakan. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidup dan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Lebih meriah lagi, tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Semua yang merasa Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, yuhu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami juga tahu Engkau Tuhan yang punya kasih yang terbesar bagi kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga pimpin kami, tolong kami agar kami bisa fokus dan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Joy yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kita mau main games bareng-bareng. Nah ini gamesnya karena hari ini temanya itu tentang Be the Light. Jadi kita mau main games. Ini salah satu volunteer nanti akan dipanggil, matanya ditutupin, nanti dia akan nebak barang apa. Tapi sebelumnya kita tebak dulu deh. Ini apa yo? Tahu nggak? Tahu ya, karena kan kita bisa lihat gitu ya. Coba kalau seandainya kita nggak bisa lihat, kira-kira kita tahu nggak ya barangnya apa ini? Oke, kita panggil ya sama-sama ya. Uncle Ganda, Uncle Ganda. Kok lama nggak datang-datang ya? Uncle Ganda, lebih keras lagi. Oh ini dia. No bro. Ya. Karena Uncle Ganda sudah siap-siap, nggak boleh nyontek istilahnya gitu ya, supaya apa? Nggak tahu ini barang apa yang ada di meja ini karena cukup banyak. Oke, sekarang yang pertama, ini Uncle, coba. Nih. Apa ini? Kira-kira tahu nggak ya? Senter kecil ini. Senter, bener nggak senter? Ya benar nggak senter kecil ini? Wah salah. Waduh. Bukan senter ini. Oke, salah satunya yang lain ganti. Ah ini tahu kalau ini. Ini bola tenis ya. Oh ya, karena ada Rasa soalnya. ada teksturnya ya. Iya betul. Oke, kalau ini. Oh ini aja. Ini mungkin lebih gampang ini juga. Ini mata kaca. Kacamata ya. Jangan dibalik-balik, oke? Oke, yang ini juga gampang ini ya. Waduh, ini apa ya? Kayak tip X ya? Biasanya bunyi tip X kayak gini. Tip X atau spidol ya? Ya, spidol. Oh salah. Coba suruh nebak ya. Kira-kira warnanya apa spidolnya? Waduh. Bisa lihat nggak? Hitam semua ini. Nggak tahu warnanya hitam kali ya. Oke. Kasih tepuk tangan ya sama-sama ya buat Uncle Ganda. Oke. Jadi kenapa sih kok gini ya? Maksudnya ngapain ditutupin? Intinya gini, kalau kita nggak di dalam terang, kita nggak bisa lihat gitu ya. Kalau kita dalam kegelapan, susah buat kita untuk lihat. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama why we have to be the light. Oke? Bye. Halo
semuanya, adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan adik-adik di minggu ini. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan lagi, kita mau belajar firman Tuhan lagi di minggu ini. Semuanya pasti sudah pada excited tuh, semuanya kelihatan ketawa giginya, semuanya excited ya. Nah, seperti di bulan-bulan kemarin, tema besar kita yaitu I am awesome ya, I am awesome. Dan di 3 bulan ini, 3 bulan terakhir ini kita membahas sebuah tema yaitu Bugs Life atau dunia serangga. Siapa yang masih ingat di bulan September di minggu yang pertama kita membahas serangga yang namanya grasshopper. Nah, dia punya kehebatan apa sih? Dia bisa melompat. Tapi dia bukan melompat tinggi, tapi dia melompat lebar, panjangnya 1,5 meter sampai 10 meter. Siapa yang bisa ukur 10 meter itu seberapa panjang ya? Jadi 1,5 meter mungkin segini ya. Kalau misalnya 10 meter berarti berapa kalinya gitu. Nah, di minggu yang pertama kita belajar dari grasshopper itu, kita diingatkan bahwa kita harus run away from the sin. Kita harus jadi anak-anak yang bisa lari atau menjauh dari dosa. Karena Tuhan itu nggak suka dengan dosa. Ya, dan di minggu yang kedua kita membahas serangga yang cantik. Ya kan, kalau serangga cantik pasti pikirnya kupu-kupu ya, butterfly. Tapi ternyata nggak hanya itu. Ada lagi nih serangga yang lain, yaitu capung atau dragonfly. Siapa yang tahu capung atau dragonfly? Nah, karena udah dijelasin pasti semuanya pada udah tahu ya. Nah, capung atau dragonfly ini dia itu nggak bisa tinggal di sembarang tempat. Dia harus tinggal atau berkembang biak di sebuah tempat yang perairannya itu bersih. Jadi kalau adik-adik ada yang mau memelihara nih atau punya pet dragonfly, itu bilang sama mami sama daddy harus punya lingkungan yang sehat ya, supaya dia bisa berkembang biak dan bisa bertahan hidup. Di pelajaran minggu kemarin tuh ada sebuah hal yang kita pelajari sama-sama. Kita harus jadi anak-anak yang bisa bisa berani untuk mengatakan kata-kata yang jujur dan memelihara hati kita masing-masing. Jadi ada sebuah tag yang harus kita ingat sama-sama, yaitu dare to speak the truth. Dan di minggu ini kita membahas sebuah serangga yang unik. Dibilang unik karena dia itu sangat-sangat kecil sekali ya, kecil sekali. Ya, kalau misalnya kita lihat nih siang hari mungkin kita nggak bisa ngelihat kalau siang hari, tapi justru kalau malam hari kita bisa lihat. Loh, unik kan ya, berarti dia itu punya bisa mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Ya, namanya firefly atau kunang-kunang. Nah, firefly atau kunang-kunang ini dia itu punya energi ya. Dia punya energi yang dikeluarkan dari tubuhnya itu bisa berubah menjadi cahaya. Nah, yang dikeluarkan dari tubuhnya itu misalnya nih 100% ya, apa yang dikeluarkan dari tubuhnya itu 100% langsung jadi cahaya. Perbandingannya kalau sama yang ini, Miss bawa apa ini? Apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah bola lampu ya. Kalau perbandingannya sama bola lampu, kita semua pasti tahu yang namanya bola lampu kan. Kalau misalnya kita di dalam rumah pasti punya yang namanya bola lampu. Nah, kalau bola lampu ini beda dengan yang namanya tadi cahaya dari kunang-kunang. Karena kalau misalnya dia punya 100% energi, yang dijadikan cahaya hanya 10%. Berarti 90%-nya kemana dong? Ada yang tahu? 90%-nya itu jadi panas. Jadi kalau misalnya adik-adik yang di rumah pernah dengar nggak? Pernah ingat nggak? Mami sama Daddy bilang jangan pegang-pegang lampu ya, panas. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi dari 100% energi ya yang dijadikan cahaya cuma 10% aja. Sisanya itu adalah panas. Beda dengan kunang-kunang. Kunang-kunang atau firefly
seluruh energinya bisa jadi cahaya. Amazing, ya. Dan kita tahu juga bahwa kunang-kunang atau firefly itu dia punya cahaya yang bermacam-macam. Warnanya warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna orange. Ya, bagus banget macam-macam warnanya. Dan yang banyak mungkin yang kita masih belum tahu nih, ada sebuah hal yang kita belum tahu nih dari kunang-kunang. Apa ya? Nah, kunang-kunang itu ternyata dia nggak hanya bisa hidup di atas, di daratan aja. Kalau misalnya kita lihat nih, biasanya lihat movie ya kan, lihat film kartun, ada yang namanya firefly, kita lihat di forest, di hutan gitu kan. Kalau kita ngelewatin jalanan hutan tuh ada yang namanya kunang-kunang, kita bisa melewati tempat yang gelap ya kan di hutan itu. Tapi ternyata nggak hanya itu loh. Firefly itu bisa hidup di underground, di bawah tanah. Kok bisa? Karena mereka ketika mereka masih bayi, mereka itu hidupnya memang di bawah, di underground atau di bawah tanah. Dan beberapa spesies dari kunang-kunang itu sejak dia keluar jadi telur, ya kan? Karena sebelum jadi kunang-kunang mungkin dia ada jadi telur gitu ya, ada telurnya dulu. Nah, dari telur itu pun ada yang bisa mengeluarkan cahaya. Wow, pasti bagus banget ya kan. Dan di pelajaran minggu ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar supaya kita jadi anak-anak menjadi terang dimanapun kita berada ya. So tagline hari ini yaitu Be the Light. Kita mau ucapin sekali lagi ya, Be the Light. Nah, hari ini ada sebuah cerita nih di Alkitab, seorang yang bernama Daniel. Kita semua pasti udah pernah dengar seorang yang bernama Daniel. Daniel ini waktu itu dia ada di tempat pembuangan yaitu negeri Babel. Nah, singkat cerita, di sana ada sebuah raja yang bernama Belshazzar. Raja ini itu akhirnya meninggal dunia dan akhirnya yang namanya Darius ini mengambil ahli tahta dari kerajaannya. Ya, waktu itu Darius itu adalah berusia 62 tahun dan dia adalah orang Media. Dan akhirnya waktu itu Raja Darius dia membagi kerajaannya itu menjadi 120 provinsi. Menjadi 120 provinsi dan setiap provinsi itu diwakili dengan setiap gubernur-gubernur. Dan juga selain itu juga ada 3 orang, yaitu salah satunya yaitu adalah Daniel sendiri. Ada 3 orang ini yang diperbantukan untuk mengawasi setiap provinsi supaya gubernur-gubernur itu tidak melakukan atau merugikan dari pihaknya raja. Dan setelah selang waktu yang cukup lama, Daniel juga bekerja dan hasil pekerjaannya ternyata yang dilakukannya oleh Daniel itu luar biasa, baik sekali, bahkan lebih baik daripada pengawas-pengawas lainnya, 2 pengawas lainnya dan juga gubernur-gubernur lain. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya atas apa yang dilakukan oleh Daniel, akhirnya Daniel bisa dipromosikan menjadi penguasa dari seluruh kerajaan. So wow, ya Daniel, apa yang dilakukan Daniel dengan excellent, dengan outstanding itu nggak sia-sia. Ternyata apa yang dilakukan dia dengan nggak asal-asalan itu dia menjadi orang pertama setelah raja. Nah, ketika akhirnya Daniel itu dipromosikan, banyak yang nggak suka. Dari gubernur-gubernur nggak suka, dari 2 pengawas lainnya itu nggak suka, mereka iri, kok bisa, kok bukan aku. Mereka mungkin berpikir seperti itu dan mereka bersekongkol, mereka sama-sama memikirkan gimana ya caranya bisa menjatuhkan seorang Daniel. Tapi ternyata nggak ada satu hal yang bisa mereka lakukan karena Daniel tuh melakukannya dengan sungguh-sungguh pekerjaannya. Dia melakukannya dengan outstanding juga. Dia melakukan dengan jujur dan setia. Jadi tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan dari Daniel.
Nah, jadi setelah itu akhirnya mereka berkumpul bersama-sama dan mereka berkata satu sama lain, kita tidak akan bisa menjatuhkan Daniel, tapi hanya satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang berhubungan dengan agamanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama-sama, mereka menuju kepada raja. Lalu apa yang mereka katakan kepada Raja Darius setelah itu? Mereka berkata kepada Raja Darius, Raja Darius, kita adalah orang-orang yang membantu untuk menjaga kerajaan, yaitu penguasa-penguasa, pengawas, baik itu pejabat atau siapapun. Kita ini mengatakan kepada Raja Darius bahwa mari kita buat kesepakatan bersama-sama supaya setiap orang, ya semua orang itu baiklah menyembah kepada Raja Darius selama 30 hari lamanya. Dan setelah itu tidak boleh ada satu orang pun yang berdoa atau menyembah kepada dewanya ataupun kepada manusia, hanya kepada Raja Darius. Itulah yang mereka lakukan. Dan akhirnya Raja Darius menyetujui. Dan akhirnya mereka menyuruh Raja Darius untuk menandatangani sebuah kontrak, di mana kontrak itu tertulis bahwa setiap orang yang ada di sana harus menyembah atau harus berdoa hanya kepada Tuanku Raja Darius. Dan apabila peraturan itu dilanggar, maka siapapun itu tanpa terkecuali harus dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, itulah rencana jahat yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka atau iri kepada Daniel. Lalu apa yang terjadi? Nah, akhirnya Raja Darius mengeluarkan surat yang ditetapkan di seluruh negara yang ada di Persia dan Media. Dan ketika itu ditandatangani oleh Raja Darius, artinya tidak boleh ada pencabutan, tidak boleh ada perubahan apapun. Dan setelah mendengar berita itu dikatakan di seluruh negeri, waktu itu Daniel juga mendengar dan akhirnya Daniel pulang ke rumah. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap melakukan aktivitas yang sama, di mana dia naik ke atas rumahnya, dia membuka jendelanya, dan dia mengarah kepada arah Yerusalem, dan dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia berdoa sebanyak 3 kali setiap harinya. Dan momen itu dilihat oleh orang-orang yang nggak suka oleh Daniel, yang musuh-musuh Daniel itu. Dia dengan sengaja melihat hal itu dan mereka langsung aja melaporkan kepada Raja Darius. Akhirnya mereka menuju ke Raja Darius dan dia berkata, Raja Darius, bukankah engkau sudah menuliskan sebuah kontrak di mana kita semua harus hanya boleh menyembah Raja Darius? Dan setiap orang yang melanggar itu harus dimasukkan hukuman ke gua singa. Dan Raja Darius bilang, yes, itu memang benar, itu ya yang aku tetapkan. Dan akhirnya mereka berkata kembali kepada Raja Darius. Tapi ada seorang yang bernama Daniel, yang merupakan pembuangan dari Yahudi, dia melakukan hal yang terlarang, di mana dia berdoa kepada Tuhan Allahnya sebanyak 3 kali dan meremehkan perintah dari Raja Darius. Dan Raja Darius sedih karena Daniel itu adalah orang yang dia kasihi. Dan akhirnya Raja Darius mulai berpikir gimana ya caranya untuk bisa membebaskan atau bisa melepaskan Daniel. Tapi orang-orang yang gak suka sama Daniel, dia kembali lagi nih kepada raja. Dia menghadap raja lagi dan bertanya, Raja Darius, bagaimana selanjutnya? Karena Daniel adalah orang yang sudah melanggar janji atau kontrak yang sudah ditetapkan oleh Raja Darius. Dan akhirnya Raja Darius gak bisa berkata apa-apa dan memutuskan untuk menangkap Daniel saat itu juga dan membawanya ke dalam gua singa. Dan akhirnya ditutuplah gua singa itu dengan cap dari Raja Darius dan juga penguasa-penguasa lainnya, di mana yang artinya itu tidak boleh dibuka oleh siapapun. Dan
Raja Darius berkata nih kepada Daniel, Daniel, semoga Tuhan Allahmu yang kamu sembah itu bisa menyelamatkan kamu dari singa-singa itu. Dan di malam harinya Raja Darius tuh nggak bisa tidur. Dia berpikir tentang Daniel, gimana keadaannya Daniel, apakah dia baik-baik aja. Dia sedih, dia bingung, dan akhirnya besok paginya dia bergegas untuk datang ke gua singa itu. Dan dia berteriak dari luar, "Hai Daniel, hamba Allah, apakah engkau sudah diselamatkan oleh Allahmu yang hidup?" Dan nggak lama kemudian ada suara yang menjawab pertanyaan itu dari dalam gua singa. "Ya Tuanku Raja Darius, aku sudah diselamatkan dan aku diluputkan dari singa-singa itu. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu." Wow, amazing. Jadi singkat cerita, Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa itu, dan akhirnya Raja Darius mengeluarkan Daniel, dan malah akhirnya Raja Darius memasukkan semua orang-orang yang melaporkan Daniel ke dalam gua singa itu. Baik itu istrinya, baik itu keluarganya, baik itu anaknya. Dan akhirnya mereka mati dimakan oleh singa-singa tersebut. Dan akhir dari cerita yang tadi itu dimana akhirnya Raja Darius mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia menuliskan sebuah surat di mana seluruh orang yang di bawah pemerintahannya, baik itu di Persia dan Media, itu harus menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Dan dinyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup selama pemerintahannya di bawah Raja Darius. Dari seluruh cerita ini kita bisa melihat bahwa seorang Daniel, dia membawa terang, dia menjadi light dimanapun dia berada. Sampai akhirnya seorang raja, bahkan seorang raja sekalipun bisa mengakui bahwa ada Tuhan yang hidup. Dan dia mengakui bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu, dari kehidupan kita pribadi, baik kita meskipun kita masih kecil, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. So, sebuah tag yang perlu kita ingat hari ini yaitu be the light. Nah, hari ini kita sudah belajar sama-sama sebuah cerita di Alkitab, yaitu lewat seorang yang bernama Daniel. Dan di sana kita belajar supaya kita jadi anak-anak yang menjadi terang atau be the light dimanapun kita berada, kapanpun, di mana saja. Nah, dari cerita yang tadi kita pun ketahui bahwa ketika kita mau berusaha, kita mau belajar untuk menjadi terang, Tuhan itu menjagai kita. Tuhan itu melindungi kita, sama seperti Daniel tadi di dalam gua singa. Dia dilindungi dan Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa kepada Daniel. So, kita belajar sama-sama bahwa kita harus jadi anak-anak yang menjadi terang dimanapun kita berada. Hari ini Miss bawa sebuah flashlight atau senter, di mana kegunaan atau fungsi dari flashlight ini kita semua tahu bahwa dia akan bisa mengeluarkan cahaya, ya benar ya, cahaya ini ya, cahaya. Nah, ketika kita pakai flashlight ini berarti artinya kita ada di tempat yang gelap, ya kan, di tempat yang mungkin nggak ada cahayanya, kita nggak bisa ngelihat sesuatu. Misalnya kita mendaki gunung, kita perlu flashlight, itu ya, mungkin mendaki gunung di waktu yang gelap, kita perlu flashlight. Ya kan, kalau misalnya kita juga cari barang nih di bawah kursi atau di bawah meja, seperti ini kita pakai flashlight gitu ya, kita cari barang sesuatu. Dan hal-hal yang di tempat yang mungkin gelap, kita perlu flashlight. Ya, itu sama dengan cerita yang tadi bahwa kita ini tujuan dari kita ini harus kita jadi terang dimanapun kita berada. Seperti dalam sebuah ayat di dalam Matius 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah.
Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus itu ingin kita semua itu dengan perkataan kita, dengan tindakan kita bisa memancarkan terang Kristus. Sebagai anak-anak yang masih sekolah ya kan, kita harus bisa melakukan hal yang baik. Contohnya nih, don't cheat ya kan. Kalau misalnya dibilang kalau kita bisa cheating itu gimana gitu ya, banyak orang yang bisa melakukan, tapi kita diingatkan hari ini bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang baik supaya kita bisa memberikan terang atau memancarkan terang Kristus. Satu hal terakhir yang harus kita ingat sama-sama, bahwa ketika kita jadi terang, ketika kita be the light in the darkness, apa yang terjadi dengan kegelapan itu? Darkness itu pasti menghilang ya kan, karena light take over the darkness. Light take over the darkness. Beberapa orang tuh hidup itu dalam kegelapan ya kan, mungkin dalam hidup yang nggak sesuai, yang nggak baik. Mereka tuh nggak tahu sih gimana caranya bisa memiliki sukacita atau bisa happy, bisa gembira gitu kan. Tapi ketika kita ini berada di dekat mereka, kita ini bisa jadi apa? Flashlight. Kita bisa jadi flashlight, be the light, dan menyinari kehidupan mereka yang mungkin nggak bersinar, nggak terang, kehidupan mereka yang gelap. Jangan pernah takut kehabisan terang, karena Tuhan selalu reveal terang kita. Tuhan selalu reveal terang kita. So sekali lagi kita mau ucapin sama-sama tag kita hari ini, yaitu be the light. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Daniel 6 or Daniel 6. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat 6c. Kujadikan pula terang bangsa-bangsa supaya seluruh dunia diselamatkan. Or Isaiah 49 verse 6c. I will make you a light to the Gentiles, and you will bring my salvation to the ends of the earth. Kita mau doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini bagi kami semua. Kami tahu Engkau ada di dekat kami masing-masing. Dan hari ini kami belajar sama-sama Tuhan untuk be the light. Kami mau jadi terang dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terus sertai kami, jagai kedua orang tua kami dan juga seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, Joy Online Service sudah selesai, tapi jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum subscribe, dan juga give like and positive comments. Kalian bisa nyapa-nyapa teman-teman kalian juga. And then see you guys all next week. Bye.